kayak pengalaman yang nggak pernah dilupakan gitu, kayak aduh kliennya rempong banget, atau enggak kayak aduh ini kliennya ini banget sih, kayak nggak nuntut apa-apa gitu. Pernah nggak dari Mbak siapa dulu nih? Kalau itu ada sih. Itu posisinya dia tiket order yang kedua. Itu kita ada partnership juga, jadi kita nggak cuma sendiri tapi kita ada. Hai Bekasinians, selamat datang di Nyokcast, tempat obrolan seru dengan narasumber yang tentunya menarik. Halo Bekasinians, kembali lagi di Nyokcast. Ini adalah perdana kita bertemu. Perkenalkan, nama aku Maulidia Winnie dari Magang Batch 9. Nyokcast kali ini aku nggak sendirian, karena hari ini aku akan ditemenin oleh kakak-kakak cantik ini membahas tentang apa ya. Kalau misalnya dilihat dari barang-barang yang depan kita, pasti kalian udah berpikir gak itu apa? Identik dengan pernikahan atau lamaran, karena apakah ini makeup artist atau catering atau seserahan atau gimana? Ayo langsung, daripada kalian penasaran, lanjut aja yuk kita perkenalkan dulu. Silahkan Mbak Febri dan Mbak Devi. Ya, makasih Kak Winnie. Ya, halo Bex, aku Devi dari Ini Seserahanku, dan ini ada. Halo Bex, saya Febri dari Ini Seserahanku. Nah, kan udah tahu ya, teman-teman di rumah juga udah tahu, dari namanya aja Ini Seserahanku, pasti seserahan. Nah, kalau misalnya membahas tentang usaha seserahan dari tahun ini selama pandemi ini, kayak berarti udah 2 tahun kan, kita tuh udah 2 tahun mengalami pandemi ini. Kalau misalnya seserahan sendiri, dari kapan berdirinya? Ya, jadi makasih Kak. Iya. Jadi Ini Seserahanku itu belum lama sih, kita itu baru mau setahun ya, Juli besok. Ya, jadi ini udah 10 bulan lah. Awalnya buat usaha seserahan tuh karena kan kita awalnya sebenarnya usahanya tuh buket gitu kan, nyias bunga gitu. Iya. Nah, kepikiran kayaknya apa sih usaha yang masih inline lah dengan desain-desain atau dekorasi bunga gitu. Nah, kayaknya tuh pasar seserahan tuh kayaknya asik nih, dan kayaknya bagus gitu loh. Apalagi seserahan itu kan walaupun dalam kondisi pandemi kan mungkin tidak terlalu terkena dampaknya ya, karena dia adalah barang yang wajib ya ada di pernikahan. Kayak ini kan semacam hantaran atau pemberian dari laki-laki untuk perempuan ya, sama kita kan juga ada mahar dan itu wajib, seperti itu. Jadi mulai usahanya ini pas lagi pandemi. Lagi pandemi ya berarti. Terus kayak kayak laku-laku aja, atau kayak ada hambatan-hambatannya gitu nggak selama pandemi ini? Kan berarti mulai usaha dari awal sampai sekarang itu berarti dari pandemi kan? Maksudnya kayak ada tantangan-tantangan sendirinya nggak gara-gara efek pandemi ini? Nggak begitu sih, soalnya kita ada nyiasatin juga kalau misalkan orang nggak pakai tray kita, mereka udah punya sendiri traynya, itu kita bisa pakai jasa hiasnya aja gitu. Gitu, misalkan ini kotak alasnya ini dia sudah punya, nah itu kita tinggal pakai jasa hiasnya aja. Gitu. Jadi selain menyiapkan seserahannya juga menyiapkan dekorasinya, kayak gitu. Nah, terus kan berarti udah 10 bulan ya? Udah 10 bulan dan Juli nanti setahun. Pasti udah ini dong, kayak menghadapi beberapa klien, kayak udah beberapa kali gitu kan. Ada nggak sih kayak pengalaman yang nggak pernah dilupakan gitu, kayak aduh kliennya rempong banget, atau enggak kayak aduh ini kliennya ini banget sih, kayak nggak nuntut apa-apa gitu. Pernah nggak? Dari Mbak siapa dulu nih? Kalau itu ada sih. Itu posisinya dia repeat order yang kedua. Itu kita ada partnership juga, jadi kita nggak cuma sendiri tapi kita ada ngajuin kerjasama. Iya, nah itu sama wedding. Nah itu posisinya kita lagi kerja dan dia mesennya juga agak mendadak, jadi ya kita harus harus kerjasamanya
harus oke, aku sama Febri kayak gitu. Saat itu kita posisinya kita berdua tuh sama-sama kerja. Iya, sama-sama kerja. Jauh, Devi Jadi jauh ya. misalkan aku yang hubungin vendor, misalkan alas, Febri yang hubungan sama vendor tutup akriliknya, ini tutup Iya, akriliknya tutup kayak akrilik. gitu. Iya, terus juga siapa juga nih yang hubungin vendor bunganya. Jadi bersamaan gitu. Gitu. Jadinya kayak dia mendadak tapi banyak maunya gitu. Atau gimana? Iya, pertama mendadak sama stoknya kan lagi nggak memungkinkan. Jadi kan kita ada nambah lagi. Jadi ya kita harus prepare banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mendadak nih tadi kan, mendadak. Sebenarnya ada ininya nggak sih kayak kalau misalnya Bekasinian nih siapa tahu mau pesen kan buat iya. seserahan Pakai gitu, jasanya kayak kan. boleh nggak sih pesennya itu minimal hamin berapa kalau buat seserahan? Sebenarnya untuk bookingnya itu H-3 karena kita menyarankannya itu untuk barang yang dikirim ke kita itu adalah H-2 minggu. Jadi nanti diambilnya sekitar lagi H-3 atau H-2 gitu. Jadi Pas sudah jadinya. Jadi hamin 2 minggu itu udah harus ngasih barang. Iya, gitu. Terus kalau bisa diambilnya hamin H-2 atau H-3. ya 2/3 nah gitu ya Bekasinian kalau mau pesen di seserahanku. Nah kalau misalnya dari Mbak Febri sendiri, tadi kan belum cerita tuh pengalaman tentang klien. Iya. Terserah deh pengalaman yang menyenangkan atau yang menyedihkan juga nggak apa-apa. Kayak lebih pengalaman menyenangkan kali ya. Jadi waktu kita pertama kali ingat ke Dev yang kita pertama kali bikin seserahan nih launching, nggak lama kita dapet first customer ya. Tapi kita nggak tahu itu first customer dari mana, teman kita juga bukan kan, atau kita pikir nih orang mungkin bohongan kali ya, ternyata dia tahu dari sosial media kita di Instagram. Pokoknya dari launching sama dia mesen tuh cepet banget ya, 5 hari. Tapi memang waktu itu jaraknya agak jauh sih, cuman itu kita kayak gimana kayak Seneng banget aja kayak, gitu. Ternyata kita baru posting kayak gini juga, pengikutnya juga baru masih sedikit kan, tapi kok dia udah tahu Udah ya, percaya gitu. ya, Iya, udah gitu. percaya. Kita soalnya kan belum ada portofolionya kan. Iya. Siapa-siapa yang udah pernah pakai jasa kita gitu, itu kayak senang sih. Nah, sama tadi tuh ngelengkapin cerita yang Devi yang gimana kita kerja sama tuh, kita dulu ya memang harus kayak gitu, kayak Devi udah hubungin ini belum, hubungin ini customernya udah ini nih. Kalau customer mepet mesin sih pasti banyak sih. Pasti banyak ya. Nggak hamin 2 minggu, ada yang hamin sebulan juga mereka udah booking gitu. Nah, selama 10 bulan ini itu tuh ada nggak sih kayak bulan-bulannya orang banyak yang nikah gitu, kayak bulan apa sih? Bulan setelah Ramadan. Iya. Jadi akhir tahun juga kita kita tuh akhir tahun abis lebaran ya, Syawal tuh sama abis lebaran haji itu pasti banyak Banget ya yang itu yang mesen seserahan kayak gitu. Iya. Nah terus kayak kalau misalnya kalau buat kayak dekor-dekor gini biasanya itu yang nentuin customer atau kayak udah ada referensi dari kakak-kakaknya? Pertama sih kita kasih katalognya dulu, misalkan ada jenis kotak apa aja sama jenis bunganya, temanya. Kalau misalkan mereka nggak mau pakai tema kita, ya kita tinggal sesuaikan aja warnanya mereka mau apa aja gitu. Jadi bisa custom kayak mau milih warna apa gitu. Kalau misalnya untuk referensi, pasti kan kakak tuh butuh referensi kan? Itu kayak nyari-nyarinya tuh di mana? Atau kayak emang dari awalnya udah suka seserahan gitu? Atau kayak nyari-nyari referensi sendiri dulu? Referensi untuk kayak model-modelnya gitu ya? Iya, model-model tempatnya. Kita tuh kalau model-model tempat pastinya sih kalau browsing-browsingnya tuh di internet ya kan. Tapi kalau bunga kita kan seneng memang yang kayak apa ya, yang kayak lebih estetika gitu ya, lebih yang kayak manis gitu. Tema-tema tuh kita biasanya lihat-lihat tuh dari yang wedding-wedding di luar kayak gitu, atau yang lagi ngehit sekarang di Indonesia tentunya kayak gitu sih. Kalau misalnya untuk sekarang nih kayak tren sekarang tuh lagi kayak gimana sih seserahan gitu?
Kalau misalkan untuk temanya rustic masih berjalan, kayak rustic tuh kayak yang kayu-kayu gini. Iya, kayu. Iya, Heeh. dia masih lumayan ngetren di tahun ini. Kayak gitu. Kayu ya. Kalau Sama bunga seri. kalau bunga temanya tuh lebih kayak ke peach sebenarnya kalau sekarang masih ngetren ya. Iya. Yang soft warna Yang soft. putih, terus warna pink, soft yang lembut-lembut gitu loh warnanya. Nah, terus kalau misalnya kan kadang-kadang kan customer kayak suka ngasih ini kan barangnya gitu kan, Benar. ngasih barangnya ke kita. Terus kayak suka ada ini nggak sih apa namanya kayak susah gitu buat masukinnya, itu challenge-nya gitu kan, kayak terlalu besar atau terlalu ribet gitu, gak bisa berdiri, kadang-kadang kayak copot gitu pas dibawa. Itu kayak ada ini nggak kayak kakak-kakak gimana caranya kayak ngasih tips buat yang mau ke custom barangnya tuh kayak gimana sih yang pas buat ditaruh di seserahan itu gitu, barang-barang apa aja sih biasanya Kalau yang ribet ya. kita biasanya mereka udah nyerahin barang seserahannya, kita kategori ini, misalkan ada pakaian formal, ada non formal, misalkan perlengkapan alat sholat, make up, skincare kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan memang ternyata itu nggak cukup, karena kan cukup. mengingat untuk ukuran dan juga ininya takut ketahanannya gitu pada saat dibawa gitu. Iya. Karena kan kalau misalkan numpuk juga khawatirnya nanti mereka malah kena denda Iya. gitu. Jadi kan kita kasih alternatif lain kayak gitu. Jadi biasanya tuh apa Biasanya, kayak barang-barang apa aja? Barang-barang Kayak bed cover sih. Iya, bed Itu cover itu kan tapi gede. itu nggak masuk sini kalau bed cover, dia khusus, dia ada di kayak keranjang sih. Kita nggak bawa, tinggi lah segini nih, tapi tetap dihias. Tapi tetap dihias jadi Jadi, cantik gitu ya. Satu set bed cover. Terus kalau misalkan barang sih mereka lebih ngasih, pokoknya nanti dari kita yang ngotak-ngotakin ya Dev ya. Iya, Lebih kayak ini nanti kita yang inin sendiri lah, kita yang kategoriin. plot-plotin sendiri gitu. Keren banget kan bekas inian, kayak udahlah kebayang gitu kan kalau misalnya mau beli seserahan ya ke ini seserahanku aja gitu. Nah terus ada ini nggak kak kayak kalau misalnya bekas inian nih pada mau pesen ke seserahan ke kakak, gimana sih caranya, kayak kontak kemana, terus kayak pesennya tuh dari Hamin berapa gitu. Oke. Kalian bisa search di Instagramnya ini seserahanku, nanti di situ ada info adminnya, nanti adminnya akan kasih info lebih detail terkait tanggal acara kamu kapan, terus lokasinya di mana, seperti itu. Ya, kalau untuk lokasi bisa ke Bisa. ke semuanya kak. Iya. Bisa Nah, semuanya. Ya, nanti kita chat di situ, biasanya baru di situ kita kasih katalog price listnya tuh, Kalau detailnya. presisnya sesuai budget langsung aja pesen Iya, gitu iya. kan, harganya juga ini kan kak sesuai ya dengan Iya. standar kayak gitu. Nah untuk sebagai pertanyaan penutup nih kak, kayak ada nggak sih tips untuk pasangan yang ingin menikah pas nyari seserahan, ada nggak tips khususnya? Kalau tips untuk pasangan yang mau cari vendor seserahan ini, ada tipsnya. Yang pertama sih pastinya disesuaikan dengan budget ya. Pasti kan ada tuh mereka kalau mau nikah kan ngalokasikan budget kayak buat seserahannya berapa, belinya mereka, terus ngedesainnya. Lalu sama yang pastinya jasa seserahan itu lebih enak tuh yang masih dekat lah. Terus sesuai domisili kan kayaknya kalau misalkan- bawanya ya kak, kayak Iya, kan bawanya tuh tempatnya nih segede-segede gini ya, kalau misalnya 7 gimana kan, nggak bisa ditumpuk lagi. paling pakai, biasanya kita pakai Grab car ya mereka, atau biasanya mereka jemput sendiri pakai kendaraan pribadi. Iya. Gitu. Seperti itu sih. Jadi lokasinya ya yang lokasi, dilihat. Iya. Kayak gitu. sama budget. Atau tambahannya vendor yang bisa menyediakan jasa pengiriman sama pengantaran itu sih. Oh ya, untuk warga Bekasi nih, khususnya untuk pasangan yang mau menikah, kita dari Ini Seserahanku ada kerjasama dengan Bekasi Keren, yaitu untuk setiap pengantin yang terpilih dan beruntung akan mendapatkan sewa dan juga dekor gratis dari Ini Seserahanku. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di link di Instagram Bekasi Keren. Nah, programnya ini adalah antar jemput manten untuk di kota Bekasi. Jadi nanti bisa pakai mobil dinas gratis dan nanti juga dapat
dekorasi dari ini serangkunya juga gratis gitu. Nah, kita udah selesai ya Kak cerita-ceritanya. Iya. Kayak ngobrol-ngobrol tentang seserahan. Makasih ya Kak atas Iya, waktunya sama-sama udah juga. datang ke Makasih sini. juga. Kau ini dan tim Bekasi Keren. Untuk warga Bekasi yang lagi menyiapkan pernikahan atau membutuhkan seserahan, bisa kontak ke Ini Seserahanku. Berlokasi di Bekasi dan bisa mengirimkan ke Jabodetabek. Kira-kira topik selanjutnya untuk Nyokes apa ya? Kalian bisa komen di bawah ya kalau misalnya kalian ada rekomen. Sampai jumpa di Nyokes selanjutnya. Dah.